wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari jaringan dan organ yang digunakan sebagai alat reproduksi dan berkembang biak. Sistem reproduksi atau gaya bisa disebut genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal adalah sistem reproduksi wanita yang dapat dilihat dari luar. Genitalia eksternal secara kolektif disebut sebagai vulva. Vulva terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Labia mayora, labia minora, glitoris yang agak sedikit menonjol, uretra opening, jalan keluarnya air kencing, vagina opening, perineum, dan terakhir anus. Selain itu, terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin terdapat di sisi vagina. Kelenjar ini berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas. Ketika komulasi, selanjutnya kelenjar skin terdapat di sisi uretra. Fungsinya sama, yaitu sebagai pengeluaran cairan yang disebut mukus. Kemudian ini uterus atau rahim yang terdiri dari tiga bagian, yaitu yang paling bawah cervix uteri, kemudian corpus uteri yang paling atas fundus uteri. Uterus juga terdiri dari tiga lapisan. Lapisan luar yaitu perineum, lapisan kedua yaitu myometrium, dan lapisan yang paling dalam adalah endometrium atau tempat melekatnya janin yang setelah dibuahi. Dinding rahim yang meluruh ketika menstruasi. Kemudian bagian yang lunak adalah otot musculus. Ini di gambarnya yang pertama bagian musculus bulbus. Foliosus karena teksturnya seperti spons. Kedua, yang besar ini adalah musculus levaturani. Terus yang di bawah ini adalah musculus finterani. Terus di sekitaran anus ini adalah musculus gluteomaxiumus. Terus yang ini adalah musculus tuber istradicum. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk panggul manusia, yaitu bentuknya ada 4: ginekloid, android, anthropoid, platyploid. Nah, yang pertama bentuk ginekloid. Bentuknya seperti ini, menyerupai lingkaran. Ciri-cirinya adalah spina ischiadica, tumpul, dan tidak menonjol. Nah, kemudian arcus pubisnya berbentuk bulat. Bentuk panggul ginekloid terdapat 41% wanita. Kemudian yang kedua, bentuk android, bentuknya hampir menyerupai hati. Nah, ciri-cirinya spina ischiadicanya menonjol. Kemudian osakrumnya agak lurus dan tidak melengkung. Bentuk panggul android terdapat sekitar 33% pria. Selanjutnya berbentuk panggul anthropoid. Bentuknya hampir menyerupai segitiga. Kemudian ciri-cirinya ischiadicanya tidak menonjol. Dan bentuk panggul ini lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Nah, kemudian yang terakhir berbentuk panggul. Panggul platyploid bentuknya hampir menyerupai opal. Dan bentuk panggul seperti ini
sangat jarang ditemukan pada pria maupun wanita. Bagian panggul atau pelvis bisa dibagi menjadi dua, yaitu keras dan lunak. Sedangkan keras bisa menjadi tulang atau os, sendi, artikulasio, sedangkan yang lunak otot atau muskulus, ligamen. Tulang panggul pelvis keras terdiri dari dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor dimulai dari atas linea terminalis, berfungsi untuk menopang organ yang berada di abdomen. Nah, sedangkan pelvis minor dimulai dari bawah linea terminalis, berfungsi untuk menopang organ reproduksi. Panggul terdiri dari 4 bagian, yaitu dua os coxae, sacrum, sama oxygis. Os coxae dibagi menjadi 3, yaitu ilium, ilium, pubis. Adapun bagian-bagian ilium, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Di bagian belakang, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Sintesis pubis, ramus superior, ramus inferior, tuber ischiadicum, spina ischiadicum. Bagian lubang ini bisa disebut dengan paramen obturatorium. Sacrum terdiri dari promontorium, foramen sacroiliaca ilium, articulatio sacroiliaca. Os oxygis terdiri dari 3 ruas tulang, yaitu bagian keras kedua sendi atau artikulasio, sendi sendi sacroiliaca yang menghubungkan os sacrum, os ilium. Sendi sacrooxygeal menghubungkan os sacrum, os oxygis, sendi simfisis pubis penghubung dua bagian pubis. Sendi simfisis pubis menghubungkan dua bagian pubis. Saya akan melanjutkan pemeriksaan panggul luar, distentia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior kiri dan kanan normalnya adalah 23 sampai 26. Distantia cristarum, jarak yang terjauh antara crista iliaca kiri dan kanan normalnya adalah 26 sampai 29. Conjugata externa atau bisa disebut dengan baudelocque, jarak antara pinggir atas simpesis atau ujung processus spineosus, ruas tulang tumbal kelima. Normalnya adalah 18 sampai 20.